Selamat datang di video presentasi kami. Selamat pagi, salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisa, observasi wawancara UMKM pada Soto Kadipiro. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salpisina Stella Mariskaitian dengan NIM akhir 8152. Saya Kak Putri Wulandari dengan NIM akhir 157. Saya Vincentia Claudiana Lady dengan NIM akhir 143. Oke, di sini materi pertama akan dibawakan oleh Mbak Eka. Baik, di sini Soto Kadipiro merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan keunikan tersendiri. Berasal dari daerah Kadipiro di Yogyakarta, soto ini menjadi salah satu ikon kuliner yang digemari oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Cita rasa yang khas, penggunaan bumbu tradisional dan cara penyajiannya yang unik untuk membuat soto Kadipiro memiliki daya tarik tersendiri. Restoran Soto Kadipiro ini juga memiliki 13 cabang yang sudah tersebar luas di Yogyakarta. Fungsi-fungsi manajemennya yang pertama ini, dengan fungsi-fungsi manajemen, mereka pastinya harus meriset pasar terlebih dahulu dengan bagaimana mereka mengidentifikasi kebutuhan konsumen akan kuliner tradisional. Lalu mereka juga harus menganalisis SWOT untuk menganalisis kekuatan resep yang unik secara turun-temurun, kelemahan dari persaingannya, kesempatan yang ada seperti di media sosial. Lalu mereka juga memiliki visi dan misi usaha ini. Dalam usaha ini serta merencanakan strategi seperti mengembangkan rencana pemasaran, operasional, dan keuangannya. Adapun tujuan dengan membangun bisnis ini, pastinya mereka memiliki tujuan yaitu melestarikan resep tradisional turun-temurun, meningkatkan pendapatan atau laba, dan memastikan pengembangan bisnis ini secara berkelanjutan. Struktur organisasi dalam restoran ini, yang pertama ada pemilik atau orang yang mengambil keputusan strategi dan mengawasi keseluruhan bisnis, ada manajer operasional atau orang yang mengelola produksi dan pengadaan bahan baku, ada kepala dapur adalah orang yang mengawasi proses memasak, kualitas produk, dan kebersihannya. Terus ada kepala pelayanan atau orang yang mengelola pelayanan dan pengiriman. Kemudian ada staf pemasaran, ada staf keuangan, dan ada staf sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya manusia, rekrumen, dan pelatihan. Di sini juga pemilik agar karyawannya termotivasi untuk mencapai target penjualan, mereka akan memberikan bonus dan insentif kepada karyawan yang mencapai target penjualan. Mereka juga memberikan penghargaan atau reward atas kinerjanya, dan mereka juga menciptakan lingkungan yang nyaman untuk mereka bekerja dan mendukung kinerja mereka untuk bekerja. Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi agar memastikan kepuasan pelanggan, mereka akan melakukan survei dan mengumpulkan umpan balik pelanggan melalui media sosial. Mereka juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan kualitas produk, dan mereka juga menganalisis data penjualannya, serta mereka juga melakukan kerjasama dengan pelanggan untuk memenuhi atau memahami kebutuhan mereka. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Mereka melakukan proses rekrutmen karyawan. Pastinya mereka akan membuat pengumuman terlebih dahulu mengenai lowongan pekerjaan di berbagai media sosial. Selanjutnya mereka juga melakukan seleksi CV, terus mereka mewawancarai, lalu tes praktik dan referensi calon karyawan tersebut. Terus program pelatihannya, ada beberapa pelatihannya seperti pelatihan dasar untuk mereka memberikan pelatihan dasar tentang produk, pelayanan, dan prosedur kerjanya. Terus ada pelatihan teknik, mereka juga memberikan pelatihan teknik memasak, pengolahan bahan, dan penggunaan peralatan. Kemudian ada pelatihan pelayanan,
Mereka memberikan pelatihan tentang pelayanan pelanggan, komunikasi efektif, dan penanganan keluhan. Strategi rekrumen dan pelatihan yang tepat, mereka dapat memastikan karyawan restoran Soto Kadipiro memiliki kemampuan dan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Mereka juga memberikan motivasi kepada karyawan seperti dengan memberikan mereka penghargaan atau reward, lingkungan kerja yang positif, memberikan bonus gaji dan tunjangan, serta memberikan fasilitas dan perlengkapan yang lengkap untuk mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vincent. Mbak Vincent, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi pada restoran Soto Kadipiro. Di sini mereka melakukan pemesanan bahan baku secara berkala kepada supplier yang terpercaya seperti daging sapi, ayam, dan bumbu-bumbu. Untuk mengetahui kurangnya stok, mereka menggunakan sistem stok FIFO atau first in, first out untuk memastikan bahan baku yang lebih dulu masuk dan juga lebih dulu digunakan. Dan mereka juga melakukan pengawasan kualitas bahan baku secara ketat untuk memastikan kesegaran dan kualitasnya. Di sini mereka juga menggunakan sistem stok manual, yaitu buku catatan untuk memantau stok persediaan secara manual. Teknologi yang digunakan adalah media massa. Selanjutnya, manajemen keuangan. Sini mereka memulai bisnis Soto Kadipiro ini dengan modal awal yang dikelola sendiri. Mereka menggunakan tabungan pribadi dan bantuan dari keluarga untuk memulai bisnis ini. Faktor yang mendorong mereka untuk memulai bisnis ini karena mereka memiliki passion dalam memasak dalam berbagai kuliner tradisional, serta adanya dukungan dari keluarga dan teman sehingga mereka membuat restoran Soto Kadipiro. Untuk membuat anggaran bulanan, memantau pengeluaran dan pemasukan, serta catatan semua transaksi keuangan secara rinci dan akurat. Membuat laporan keuangan untuk memantau pemasukan dan pengeluaran, dan juga mengatur biaya operasional seperti gaji karyawan, menghitung total pendapatan dan penjualan Soto Kadipiro, minuman dan menu lainnya, misalnya biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya karyawan, serta pendapatan biaya operasional, dan juga menghitung kerugian jika biaya operasional melebihi pendapatan. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Mereka dapat mempromosikan Soto Kadipiro ini dengan cara mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi pada Soto Kadipiro. Soto Kadipiro memiliki keunggulan atau strength berupa resep yang khas atau autentik yang memiliki cita rasa yang konsisten serta lezat, serta memiliki lokasi yang strategi di tengah kota yang dapat memudahkan pelanggan untuk dapat mengunjungi resto ini. Itu juga dapat menguntungkan bagi resto ini. Tetapi itu resto Kadipiro ini juga memiliki yang namanya kelemahan, yaitu mereka harus meningkatkan lagi sistem pelayanan mereka terhadap pelanggan, serta ada beberapa menu yang harus mereka upgrade, membuat menu baru yang dapat memikat pelanggan. Selanjutnya, strategi pertumbuhan bisnis dan inovasi produk, bagian inovasi menu atau konsep. Mereka berencana menambahkan varian soto modern seperti soto dengan protein lain atau pilihan vegetarian, serta akan mengembangkan konsep Soto Kadipiro Go Green, pengemasan yang ramah lingkungan. Yang kedua, promosi program loyalitas. Dari informasi yang didapat, mereka akan meluncurkan program loyalitas Kadipiro Lovers dengan diskon dan hadiah spesial untuk pelanggan tetap. Mereka juga akan mengadakan acara spesial seperti Soto Festival untuk menarik pelanggan yang baru.
Selanjutnya kita masuk pada manajemen etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada bahan makanan dan supplier etis. Mereka memastikan semua bahan makanan bersumber dari supplier yang berkomitmen pada praktik pertanian berkelanjutan dan etis. Materi selanjutnya adalah kontribusi terhadap komunitas lokal. Nah, yang pertama ada yang namanya mengurangi limbah. Mereka mengurangi penggunaan plastik dan mengimplementasikan program daur ulang. Dan yang kedua, positif lingkungan. Mereka mendukung kegiatan komunitas lokal dengan menjadi sponsor acara budaya dan olahraga. Materi yang terakhir adalah manajemen lingkungan bisnis. Nah, pertama ada analisis faktor eksternal. Pemimpin selalu memantau perkembangan tren kuliner, perubahan selera konsumen, dan regulasi pemerintah untuk memastikan mereka tetap relevansi. Nah, yang kedua ada persaingan dengan restoran lain. Mereka fokus pada kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan untuk membedakan diri dari kompetitor. Dengan strategi ini, mereka yakin Resto Kadipiro akan terus berkembang dan menjadi pilihan utama bagi pencinta soto di kota Jogja ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hai guys, kami bertiga sedang berada di Soto Kadipiro. Kalian penasaran gak sih kita di sini buat ngapain? Iya. Kamu kepo ya. Kita di sini untuk melakukan wawancara untuk tugas pengamen kita. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Bye bye. Sebelumnya kami mau bilang terima kasih telah menyempatkan waktu kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis ada tugas untuk mewawancarai kayak UKM gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama,